Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, good morning, good afternoon or good evening, whatever you are and whenever. How are you today? I hope, I wish you are always fine and healthy. Okay, welcome to my English class with me, Mrs. Anda. So today I'm going to teach you about simple present. Actually, it's not going to talk about simple present, but the using of simple present in your speaking, alright? So, here it is about simple present, and I have written some explanation about simple present. So, the first, what is simple present? Nah, kalian harus paham dulu. I want to explain simple present in Indonesia. Simple present adalah bentuk keterangan waktu yang menyatakan peristiwa atau kejadian yang terjadi sekarang. Ya. Jadi dari katanya simple adalah sederhana, present itu bentuk waktunya sekarang. Ya. Oke, kita lanjut ke function atau fungsi. The first is general truth, is the fact of something, yaitu kebenaran umum atau menyatakan fakta dari sesuatu. Sebagai contoh, matahari itu terbit dari timur, ya, itu sebuah fakta. Api itu panas, ya. Lagi, wanita melahirkan, itu sebuah fakta. The next, habitual action adalah sebuah kebiasaan. Jadi kebiasaan yang sering kita lakukan setiap hari secara terus menerus. Jadi kita lakukan secara terus menerus setiap hari gitu ya. Sebagai contoh, makan, minum, tidur, sekolah, lagi ya, pokoknya semua yang terjadi atau kita lakukan setiap hari. Gitu. Next, untuk form atau bentuknya, di sini ada 3 bentuk formula atau rumus: positif, negatif, and interrogative. Yang pertama, positif, as subject plus verb 1, as or s plus object. Ya. Di sini kita menggunakan verb 1, sedangkan verb itu ada 3, verb 1, verb 2, verb 3. Tapi di simple present itu kita menggunakan verb 1. Di sini ada keterangan as dan s. Ya. Perlu kalian ingat, as or s ini penggunaannya tergantung sama subjek secara khusus gitu. Nah, semua subjek kalian harus tahu. Jadi I artinya saya, you kamu, they mereka, we kita atau kami, he dia laki-laki, she dia perempuan, it kata ganti benda atau binatang. Jadi penggunaan as dan s itu ketika subjeknya itu tunggal. Tadi ya yang saya sebutkan, he, she, it. Itu saja. Boleh kita ganti nama orang. Yang penting itu satu atau tunggal. For example, in sentence, you drink iced tea. Ya. You drink tanpa s atau es karena you di sini masuk di subjek yang jamak. Contoh lain, she perempuan, she sleeps. Ya, jadi yang si yang tadi pakai sleeps jadi pakai huruf s di belakangnya karena subjeknya she. Selanjutnya yang bentuk negatif, s plus do or does, di belakangnya ada not, plus verb 1 plus object. For example, he doesn't or does not love me. Dia tidak mencintaiku. Penggunaan do or does
itu juga tergantung sama subjeknya tadi. Sama. Kita menggunakan do itu ketika subjeknya jamak. Ayu, Dewi. Does, he, she, it, gitu ya. Sehingga contoh yang lain, I do not miss you. Saya tidak merindukanmu. Gitu. Next, interrogative form. Ya, rumusnya ada do, does, plus subject, plus verb one, plus object dan tanda tanya. Ini bisa dalam bentuk pertanyaan yang ada notnya yang tidak negatif, tinggal menambahkan not di belakang do or does. Gitu. For example, do you know him? Gitu. Jadi penekanannya ketika kalian mengucapkan itu juga berbeda. Untuk kalau orang bule mengatakan do you, itu tinggal kalian ucapkan do. Itu sudah mewakili do you. Do you know him? Gitu ya. Apakah kamu mengenalnya? Kalau lain ada doesn't she believe me? Tidakkah dia mempercayaiku? Gitu. Ya, saya rasa penjelasan itu cukup. Ada ya, selain ini ada yang namanya time signal atau keterangan waktu yang menandakan bahwa ini simple present. Itu kita menggunakan every day yang ada every-nya, every time, every week, every month, or etc. Oke, sebagai contoh, setiap hari ibuku masak di dapur. Every day my mother cooks in the kitchen. Gitu ya, cooks pakai s karena my mother di sini satu. Gitu. Bisa now yang artinya pokoknya sekarang, ini, today, this, itu keterangan waktu yang dipakai dalam simple present. Next, jadi ya, penggunaan s sama es dalam sebuah kata kerja di sini akan saya jelaskan. Jadi penggunaan s dan es tadi itu hanya subjek he, she, it, kalian ingat. Cuma dalam kalimat positif saja. Di interrogatif dan negatif itu tidak ada s dan es ya. Remember it. Kalimat positif. Tuh. Ya, penggunaan s atau es itu dalam kata kerja tertentu. Sebagai contoh, kata kerja yang berakhiran s double.